As-salatu khairum minan naum. Pas beda senelpon dek sampean. Assalamualaikum Ustaz Maksum. Nggih Pak, pripun Pak? Kenapa Pak? Noh janji saya beri gak dinto. Oh benga panjenengan ngereng pondut mangken saya 10 miliar. 10 miliar pusepu. Pertanyaannya, apakah Ustadz Maksum tetap masuk masjid atau balik badan ambil 10 miliar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kantong saja dan boleh dua kita mantar oleh yang Odi selamat bermati selamat saja. Mantar Odi boleh sarang ajunan saja. Jadi orang sehusnul khatimah. Awliya syafa'atul uzma dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para habaib, para sepuh dan para bini sepuh, terkhusus kepada para kiai-kiai yang hadir di antara kita semuanya, para ulama warathatul anbiya yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saya tidak hafal nama beliau semuanya. Saya lihat ada Kiai Muhyiddin Fudali, Kiai Abdul Rashid, kemudian Kiai Ashraki, ada Kiai Mansur, kemudian di samping kiri saya ngapunten asmain jenengan sinten? Kiai Ali Ridha, kemudian Kiai Syihabuddin, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari MWC Sungai Raya sampai tingkat ranting, para jamaah, para santri, terkhusus untuk seluruh panitia malam ini. Bu, Ibu, Ibu, saya ceramahnya pakai bahasa apa ini? Indonesia apa Madura? Madura ya, Masya Allah. Bahasa apa? Saya kasih pilihan bahasa daerah. Saya persilakan bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, juga bahasa Dayak. Saya persilakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang terakhir bahasa Korea. Mau bahasa Korea? Oh, sarangeo. Lika santri itu aja kata para kiai. Malam ini hal yang paling mungkin dan pasti bagi kita semuanya adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kita hadir kemari bukan karena sehat, bukan semata-mata karena kita sempat, atau karena kita diundang oleh panitia.
Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di halaman masjid ini semata-mata karena Allah masih mencintai kita. Kalau bukan karena Allah menyayangi kita, karena Allah sudah menegaskan bagi dirinya bahwa Allah adalah zat yang maha bersifat kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu sudah kadung menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita, nggak mungkin kita hadir. Karena kalau hati kita ini masih keras, hati kita masih timbul perasaan-perasaan lain, di antara hamba-hamba Allah yang lain, nggak mungkin kita bisa duduk bersama. Maka atas izin Allah, atas rahmat dan kasih sayang Allah, berbahagialah kita semuanya. Sebab apa? Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang hatinya baik, karena Allah bersifat Rahman Rahim, Allah titipkan kelembutan di hati kita, maka Allah gambarkan hamba-hamba Allah yang seperti itu seperti apa. Ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia tidak pernah menampakkan kesombongan bagi dirinya. Yuk kita belajar kepada guru-guru mulia kita yang ada di antara kita. Saya merasa bahagia, kula aroma seneng. Kula aroma seneng malam mangkin karena tapangki sareng para ulama, sareng para kiai. Terbatas waktu saya untuk hadir di majelis-majelis beliau, tapi atas izin Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didikan guru-guru mulia kita, kita bertemu malam ini. Orang yang hatinya baik, hatinya lembut, hatinya penuh kasih sayang, berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan hatinya, menundukkan perasaannya yang bunda saja. Manusia itu kan selalu timbul sifat-sifat yang lain, Pak. Saborana asal bengel agak banyak kan lain kulinodi unik jauh-jauh Kisyahabuddin umpamana pas bengel banyak kan kulin agak sombong tak mungkin, lagak pasti, Pak. Kan sombong tak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Minangkah waktu pada orang sencongoco de aben memperolok dirinya, dia tidak membalas olokan orang lain, hujatan orang lain tidak dibalas dengan hujatan. Ketika orang mencaci dirinya, dia tidak membalas cacian, tetapi membalas dengan salam kasih sayang, bahkan mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini yuk kita belajar semuanya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Kenapa ini ditimbulkan oleh satu hal? Kenapa hatinya lembut? Apa-apa hatinya orang kita mi bagus, mi sae, margana orang menikah tetap istiqamah dalam sujud tidak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila ada benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajidun fa'kthirud du'a. Hal yang paling dekat, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Rabbnya, kapan? Waktuna sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Waktuna abba kadintu asujud da Gusti Allah Subhanahu wa taala, ate kadintu semak. Allah itu dekat. Tetapi kenapa perasaan kita jauh? Bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang membuat jarak antara kita dengan Allah. Kalau bicara ilmu, banyak orang alim di antara saya ini, orang-orang salih, orang-orang yang hatinya baik, yang hatinya senantiasa dekat kepada Allah. Mari kita jadikan contoh dan keteladanan. Monggo para jamaah sedanten ingkang kula mulyakaken, ngiring kula ban panjenengan malam mangken. Ndak mungkin saya ngajarin sampean, nggak mungkin. Yang paling mungkin itu hanya mengingatkan saja.
Maengak dek para rabu, dek para ajunan, bahwa sehebat apapun kita hari ini, secemerlang apapun karir kita, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun kita di antara makhluk, tetapi kalau di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah, maka Allah memandang kita sebagai orang yang paling hina di antara yang lain. Maka malam ini saya hanya sekedar mengingatkan betapa pentingnya ibadah kita kepada Allah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah, sebagai bukti rasa syukur terhadap nikmat hidup, sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah yang baik. Makanya ini di depan saya ini banyak santri nih. Boleh sebut nama pesantrennya? Yang di depan dari Al-Mansur mungkin? Dari mana ini? Hah? Di mana itu? Oh, Tribakti. Geng. Kiai sinten? Kiai siapa? Kiai Muhammad Ali Ridho. Terus yang di belakang sama juga semuanya. Al-Mansur yang warna marun itu. Yang kerudung biru dari mana? Hah? Hidayatul Muqtadiin. Yang di belakang? Oh, campur, mon. Oh. Yang kuki santri macam leceh nala lain. Mempengabesan agak lain, mau tak lempeleman di pondok. Kitab kenapa sih kita selesai gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari ada satu riwayat, suatu hari itu gurunya Imam Syafi'i yang dikenal sebagai Imam Malik, Imam Malik bin Anas, dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Kenapa disebut Imam Darul Hijrah? Karena Imam Malik itu lahir dan besar di Madinah hingga wafatnya di Madinah dan belum pernah keluar dari kota Madinah sampai wafatnya. Suatu hari ada utusan datang dari Bani Abbas ya. Karena Imam Malik itu hidup di dua zaman. Zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Lah orang yang datang ini nyampaikan, "Assalamualaikum ya Imam." Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa? Saya ini utusan dari khalifah. Kenapa dengan khalifah? Beliau sangat ingin Anda mendidik putranya. Di mana? Di istana kerajaan. Oh, baik. Terus ya, khalifah menginginkan Anda mengajar di istana. Jawaban Imam Malik simpel. Sampaikan kepada khalifah, kalau memang anaknya pengen dididik oleh saya, silakan bawa ke Madinah. Nggak perlu capek-capek saya datang ke Baghdad. Kok begitu? Sebab kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi dengan segala hormat sampaikan kepada khalifah, bukan saya tidak berkenan mengajar putra-putrinya, tetapi sebaiknya antar saja kemari, sebab kalau saya ke sana ini kebalik konsepnya ini. Maka tidak aneh dan tidak heran jika para santri-santri semuanya datang kepada para kiai, datang ke pondok pesantren dengan tujuan dididik dan belajar kepada kiai dan ulama sebagai penerus para nabi. Kenapa? Ya, ilmu mesti didatangin, bukan mendatangi. Ada adab yang tidak boleh dilupakan. Maka kemudian belajar kepada ucapan atau kalamnya Ibnu Sirin, Abdullah bin Sirin, di ulama generasi tabi'in. Kemudian kalamnya beliau dikutip oleh Imam Muslim, ditulis dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Apa ucapan Ibnu Sirin? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini berkaitan tentang agama. Maka yang harus diperhatikan, kata Abdullah bin Sirin, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh kalian, dari mana ilmu itu kalian ambil, kepada siapa kalian berguru, dan ilmu apa yang kalian pelajari. Maka insya Allah, karena saya dengar dari para kiai, termasuk Kiai Abdul Rashid, bahwa di sekitar kita ini, di desa ini saja sudah berapa pondok pesantren. Mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang barakah, desa yang menghasilkan para santri-santri yang salih dan salihah,
menghadirkan santri-santri yang bertakwa kepada Allah, memiliki keikhlasan hati dalam berjuang dan memperjuangkan dan meneruskan cita-cita perjuangan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Santai laki. Halo. Bangga jadi santri? Bangga jadi santri? Santri putri. Halo. Good evening. How are you? Alhamdulillah. Are you fine? Yes. Ijal terus aki tak tahu loh berarti ya. Gini, bangga jadi santri? Saya ingetin, pondok pesantren itu bukan berdiri 10 tahun di bangsa ini. Pondok pesantren ini sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Bahkan di salah satu tempat di Jawa Tengah itu ada pondok pesantren Al-Kahfi, sudah berdiri kurang lebih 5,5 abad yang lalu. Di Madura ada pondok pesantren Nazhatut Thullab yang berdiri pada tahun 1702. Sebelum Pontianak berdiri sebagai kerajaan, di Madura sudah ada pondok pesantren namanya Nazhatut Thullab yang ada di Camplong. Kemudian bergeser ke arah Sumeneb. Di sana sudah ada An-Nuqayah. Menjelang abad ke-18, kurang lebih di abad ke-18 sudah berdiri pondok pesantren. Kemudian bergeser lagi ada Sidogiri yang sudah berdiri juga di abad ke-17 menjelang abad ke-18. Ke sebelah sana lagi ada Lirboyo. Menjelang abad ke-19 pondok pesantren Lirboyo itu sudah berdiri kurang lebih 100 tahun lebih dari sekarang. Bahwa bangsa ini merdeka berkat perjuangan para pejuang bangsa itu memang betul. Tetapi ide dan gagasan kemerdekaan itu semuanya digagas oleh para kiai dan ulama pondok pesantren. Maka bangsa ini menjadi merdeka karena para kiai, para santri dan pondok pesantren. Maka bangsa ini adalah milik para kiai dan para santri yang ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk kiai dan pesantren. Nggak usah malu jadi santri, malah jadi santri itu harus bangga. Bahkan ketika Indonesia merdeka tahun 1945, penjajah datang lagi ke Indonesia, kemudian para kiai kembali bangkit. Bangkitnya para kiai dengan semangat resolusi jihad untuk mempertahankan bangsa ini melalui resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Maka bangsa ini perjuangannya tidak pernah berhenti. Maka perjuangan santri adalah bagaimana menjaga ilmu, akhlak, agama serta keutuhan bangsa. Itu semuanya kembali kepada para kiai di pesantren dan santri-santri yang ada pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk para santri. Paham? Paham para santri? Karena sudah paham, wabillahi taufik wal hidayah. Macam ngang? Syabid Abid pak, Syabid Abid gitu nih. Sepenting senau senik sukonik, sepenting paham. Lah makin. Ana apa kiai? Panjenengan mik semangat seginto tentang dunia pesantren. Loh pak, yang bisa menjaga moral ini cuma panjenenganipun sedanten niki. Yang bisa menjaga moral itu cuma santri. Maka ingat santri, jaga akhlak dan jaga moral, jaga etika, tunjukkan bahwa kalian adalah santri-santri yang hebat semuanya. Halo santri. Santri itu mesti diuji. Bukan hanya diuji ilmu, sabar apa tidak. Ada satu penyakit, ini penyakit santri menikah. Mak mesem ke Syihab. Pola pernah tepan ya menikah. Suatu hari kiai ini agak santri gitu kiai Rosyid.
Dulu tahun 87 itu saya mondok pesantren di Lewiliang Bogor, tahun belu wetok. Karena pondok pesantren saya itu di Bogor celep, cuaca lembab, sanitasi kurang sehat. Akhirnya saya etepani situng penyakit luar biasa. Nyaman penyakit rak-gerak. Pernah etepani santri? Oning rak-gerak. Hah, oning? Oh, muni bini tak paham ya. Iya lagi, santri lagi mari tepanin mbiyen. Tel. Nah, napa nyaman tel kasah? Oh, mari tepani berarti ini. Itu digule kan tak oning bahasa rak-gerak apa nih kenapa? Bahasa Indonesianya apa kan tak paham. Apalagi bahasa kedokteran atau bahasa medis. Itu tidak ke dokter. Pagi dok, pagi. Dari mana dek? Sini dok, dekat. Dari pesantren. Pesantren mana? Lewiliang Bogor dok. Oh, ternyata santri ya? Iya dok. Udah berapa tahun? Sekian tahun. Jadi bingung saya Ustadz Rosyid. Kok dokternya nggak nanya sakitnya sakit apa? Tiba-tiba langsung ngeluarin obat. Dokter kan nggak nanya saya sakit apa. Oh, kalau santri saya tahu penyakitnya. Apa itu dok? Namanya skabies. Apa itu skabies? Ya rak-gerak tadi. Sakitnya di mana? Aduh, susah sih nunjuk. Dok. Di mana? Dok. Antara barat dan timur dok. Apa itu? Kang Pikang dok. Kan biasa masuk ke Kang Pikang penyakit mereka mah. Egeruh getel, tak egeruh getel, egeruh kebayan todus. Itu bahasa dokter. Oh itu begini saja dek. Oh apa penyakit ini memang susah sembuh. Waduh, pas deremar ya. Jadi obatnya apa dok? Ada saya sudah siapin obat. Ini bertahan paling untuk 1 bulan. Terus ya habis 1 bulan kesini lagi. Aduh, penyakit apa yang repot. Terus yang penting santri itu hidupnya bersih, pakaiannya bersih, ruangannya bersih, insya Allah aman. Terus apa namanya dok? Skabies. Penyakit skabies itu pasti menghadapi, pasti kenanya ke santri. Terus gimana caranya dok? Yang nggak bisa. Caranya cuma satu, keruh. Macam akhirnya ke Mansur Zahri, pernah korban gila ini. Akhirnya saya pulang berapa bulan ndak sembuh-sembuh. Kanca akhirnya cerita, bang, penyakit tel-getel kat ini kita bisa beres bang. Make keruh mereka jangan getel bang. Terus makin bi sambian ngoper areng. Bener marang oper papanas sampai poton, leki pan agak poton tombok pa kulit aki bang. Beres benih akan dikolek bang. Lah penyakit santri apa nih kak? Milana apa? Santri ini kan adalah penerusnya para kiai. Sementara kiai itu adalah penerusnya para nabi. Bahwa al ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama nih di hadapan panjenengan sedanten ini ajuna panjenengan sedaja sebagai tas pentas manik. Ulama itu adalah para pewaris para nabi. Sementara nabi tidak pernah mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan kekuasaan. Nabi tidak mewariskan istana yang megah. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu pengetahuan. Barang siapa yang mengambil bagian itu, maka sungguh dia mengambil bagian yang cukup. Maka yuk mari kita bersama-sama menjadikan majelis ilmu, entah itu di majelis ta'lim, entah itu di pengajian, entah itu apalagi di pondok pesantren. Pergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya, sebab nanti ketika anda para santri abeli ke kampung sampean adalah contoh dan panutan di tengah-tengah masyarakat. Kalau santrinya bermasalah,
maka jangan heran kalau kemudian masyarakatnya juga bermasalah. Kata kuncinya cuma satu, bahwa para santri belajar ilmu agama Allah yang ada di pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Kan ada tempat yang lain. Jelas santri berguru kepada para kiai, kiainya berguru kepada gurunya, kiainya ada yang Kelirboyo, ada yang dari Sidogiri, ada yang Kebarizi, yang di mana itu saya lupa, Ulan Bulan, ada yang di Darul Ulum, ada yang di Peloso, ada yang di Malang, ada yang di Madura. Semuanya berguru kepada guru yang tepat dan jelas, maka nanti kembali mendapatkan ilmu menjadi ilmu yang jelas dan tepat. Jangan asal ambil ilmu dari guru, karena belum tentu guru yang di hadapan kita memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini beda aing tapi tidak bisa minum saya. Saya tadi senyoro panitia teman. Ini pinta todus kiai. Tai deer panik agak kering. Pesera panitia lagi. Angki, pengapora ki ye no magi. Angki. Oh Ustaz Syihab bakalla. Angki. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa menit lagi Kiai? Jangan lama-lama Kiai. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Beda orang atau orang. Anu Kiai. Kula nika cek sesana siapa jeung. Lah masuk sama. Pokon lasang ka Kiai. Ingki pasir saya anu ka bajang Pak. Hatta Ki Syihab menika pareksanin. Coba Ki Syihab, salat yang paling berat itu waktu apa? Waktu subuh dan isya. Subuh dan isya. Waktu yang paling berat salat itu waktu subuh dan isya. Contoh-contoh. Nika masjid apa kuy? Baitul Ihsan. Baitul Ihsan pasir ketuan. Takmir masjid. Oh, takmir masjid. Pasir asmana? Ustaz Maksum. Ustaz Maksum. Wah, keren ya, Man. SAG. SAG, ki beda boleh? SAG, kenapa boleh? Entah nih, mulai tambah ada tanah apa? Sarjana agak gimana? Oh, SAG sarjana agak gimana gitu ya? Umpama nih kan, nih giyak nih gini. Serius kan lemari, nih kan giyak Kiai. Kula nih tak bisa ceramah tegang nih Kiai. Karena Nahdlatul Ulama kan ketini kan leguyon melolo. Umpama Ustaz Maksum tiba-tiba legu sepuh pas tepang panjenengan dek masjid. Yang beda masjid. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Pas beda senelpon dek zambian. Assalamualaikum Ustaz Maksum. Nggih Pak, pripun Pak? Kenapa Pak? Noh janji saya beri gak dinto. Oh benga panjenengan ngereng pondut mangken saya 10 miliar. 10 miliar pusepu. Pertanyaannya, apakah Ustadz Maksum tetap masuk masjid atau balik badan ambil 10 miliar? Kama, apa balik ke? Ustadz Maksum, pondut 10 miliar. Waktu sekolah kita anu nah, kita ambil seadan. Apa jangan gelu? Ngalah, gayamu itu loh. Gayamu itu ranemen aku, Cok. Ya siap. Ustaz Maksum tidak mau giliran sampean. Ambil 10 miliar balik badan atau tetap sholat subuh? Ambil dulu baru sholat subuh. Ambil dulu baru sholat subuh. Baru mah ada gitu liler ya. Ujung salbu dan boleh. Kirosid. Masuk salat atau ambil 10 miliar? Ambil 10 miliar. Aduh 10 miliar kayak mata duitan di pakai kerosin karena aduh aburung saya guru saya lagi. Kayak mau ye 10 miliar atau salat? Agak ragu macam mundur kok. Bun Ki Asroki. Tetap salat napa mundur jenengan? Hah? No comment. Ki Mansur. Nuro Semenyan. Allahu Akbar.
Ceng pesine le banyak makin norosi banyakan. Bu Ibu, ambil 10 miliar atau salat subuh? Hah? Salat subuh? Porkelap tak berjanji. Nemu di 10 miliar jelas. Jangankan 10 miliar, 300.000 sampai tak bajeng duhur sing ngantri BBLT. Dalili di mero. Sedangkan kerosit mundur 10 miliar boy soal bajeng bisa genten lagi kok. Ya manusia itu rata-rata ya model ngonon, Pak. Tapi itulah kan ujian bagi orang yang sedang bertakwa kepada Allah. Apakah dia istiqamah dalam ibadahnya walaupun dia sedang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ya kalau bicara 10 miliar benih cuma beli, Mak. Hatta kin tembus ke duhur ki jaga haji senonggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang berkata seperti ini, Ustaz, saya ini kok sulit benar sholat. Alasannya kenapa? Saya ini belum bersih. Allah, bagaimana mungkin diri kita ini bersih sementara sholat saja belum kita mulai? Ada yang beralasan saya tidak mau sholat karena saya masih kotor. Sholatmu yang membersihkanmu, bagaimana mungkin kamu sholat menunggu bersih? Ada yang bilang saya ini belum husu, Ustaz, bagaimana mungkin saya sholat sementara saya belum dalam keadaan husu? Husukmu itu berjalan seiring dengan sholatmu yang selalu istiqamah dalam sholatmu. Bagaimana mungkin sholat kita menjadi husuk sementara sholat belum pernah kita mulai? Yuk, kita ini sebagai orang tua, hal yang paling penting bagi seorang ayah, bagi emak benembu makai ngak putrana, ya bunayya aqimis shalah. Perintah Allah melalui Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Hei anakku, jong ping saya ngak nak debun emak sareng embuk aqimis shalah. Debun para kiai, para ustad, para guru aqimis shalah. Pecek-cek bejengah, cek kelopai bejengah. Jangan karena alasan sibuk dengan pekerjaan menyebabkan kita lalai kepada Allah yang menciptakan, menjamin rezeki kita dan menjadikan hidup kita seperti ini. Monggo, monggo, monggo. Kalau di Parit Bakti Suci sholat isya itu berapa menit? Sholat isya berapa menit di sini? Berapa menit? 6 menit. 4 menit itu udah lama ya? Oleh cukup ya? Berbeda bajang 10 menit ya Seroki. Ikin to. Kalau haram gak usah cerita. Nyobong ini. Kampung dan gula bu. Gula bu nih kan termasuk imam masjid saya tak pernah yoncep. Marganan apa? Abid kelu kok. Sampai saya ngimamin Ustadz Zain Muhsin. Lala mulai ya abid dong. Sakit kapi lagi betes. Padahal maksud dan gula senaus tak hosok kan ajar hosok alaunan. Mulai takbir bu ibu lagu runggung mun gula ngimamin. Allahu Akbar. Saya kelambian merah tulit mulai dah iko. Apa su abid Yesu? Abid jeda. Ya sing apa jangan kau tu lah. Are. Jadi sampai mangken Ki Mansur, saya salah satu imam yang enggak disukai di kampung saya. Beni somo hoso, kula aroma sengadep Gusti Allah. Ini baca akhir. Ya, pilihannya kan rumit, Pak. Abid geluh tak andi jamaah, kecang geluh. Jamaahnya banyak salbut. Mudah-mudahan di sini aman ya, apalagi sholat tarawih. Wah, mau sholat tarawih kan saya pilih kat ini kan nih. Ustadz Syihab, Ki Syihab, nggih panjenengan sinten asmae? Nggih? Mamat. Nggih. Ini yang ini kan ustadz muda, kiai muda ini kan dipilih. Kalau kiai sepuh seperti Ki Muhyiddin lah tak pilih sekali sang Rosyid. Abid petehan benyan beton niku. Padahal saya ajar Quran neng pondok-pondok kan ya ajarin orang imamin ini bacaannya kan mulai dari tartil pertama
tak bisa tartil kemudian tadwir, tak bisa tadwir, engki terakhir pilihannya disebut dengan hadar. Engki mesti tartil alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Syakatini kepaju setelah hari cuma nomor 2 ki agak mending nih kata tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ki nyaman jemaah ki oleh dusaf kape paling banyak kan nomor telok kecepatannya 360 km per jam. Rukun ban soju dalung hulung mak benih jangan coba nih mak kulaban panjenengan kan ngedum Allah. Engki cek terlalu kecang, engki cek terlalu anu jimin lagi banyak saya gerunggung saya baju kat ini mak di kampung gule bani pada bakti suci pola apa dek Rosyid kampung gule saya baju kat ini mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ke baju. Baju katanya kan malah pesen. Lah kok siapa boleh ngimami? Ke Syihab. Oh, mantap. Mun bisa reh kolhu bagi 2. Cek pemare. Beli cengoco mak sebaja abe tak cengoco Allah kan segitu mak gigi Rosid sebaja abe bener tak cengoco Allah kan senezer malaikat mak hari apa ya hari ruku ke sujud ya. Nah, salah satu rukun dari salat kita itu kan tumakninah. Lah tumakninah itu kan sederhana bi qadri subhanallah. Ukuran sederhananya tumakninah antara satu gerakan dan berikutnya, antara rukun bacaan dengan bacaan yang berikutnya, ukuran paling pendek seukuran subhanallah. Bejika kuluban sampai ini kita banyak. Salat kita tidak banyak, sujud kita tidak lama. Tetapi walaupun demikian kita hanya berharap kepada Allah, walaupun salat kita sederhana, tidak sebagaimana salatnya Nabi, tidak sebagaimana salatnya sahabat, tidak sebagaimana salatnya para tabi'in dan ulama-ulama salih, setidaknya kita sedikit belajar tumakninah di dalam salat kita. Kenapa Pak? Hakiki niat salat niku madhep nang Gusti Allah. Boten Pak. Saungku-ungkuna bejinga kula sareng ajunan sedaja niat ate tade lain cuma ngadep dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harus timbul aroma saya dalam ate bahwa abe penika odik karena Allah. Paring rezeki karena Allah. Paring rahmat sedaja karena Allah. Bahkan semua urusan dunia semuanya karena Allah. Maka ya bunayya aqimis salam. Wahai anakku, wahai keturunanku, jaga salatmu. Salatmu baik, hidupmu baik, salatmu baik, rezekimu baik, salatmu baik, kematianmu baik, salatmu baik, maka di akhirat nanti menjadi baik. Salatmu yang menjadi pembeda antara ashabul yamin dan ashabus simal. Salatmu yang menentukan jawaban pertanyaanmu di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, fi yaumit taghabun, di mana semua makhluk pasti mendapat pertanyaan yang sama. Malaikat memanggil, diberi seluruh catatan amal masing-masing. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitab perbuatan amalmu selama di dunia. Teguh beda jangan apa punten, teguh beda tahu beda apa punten, teguh napa beda amal saleh napa punten. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba.
Kalau dari sekarang kita sudah bermain-main dengan ibadah kita kepada Allah, jangan pernah berharap hidup kita akan lebih sempurna, lebih baik, lebih bahagia, lebih sempurna. Kalau hubungan kita dengan Allah minangkah hubungan kula sareng ajunan sateja kinto bermasalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 2, wa'mur bil ma'ruf, perintah kepada kebaikan, perintah istrimu, perintah anakmu, perintah keluargamu kepada hal-hal yang baik. Mun perkara sekurang saya perintah. Saya nomor 3, wanha anil mungkar, cegah mereka dari perbuatan mungkarah. Cegah istrimu, cegah anakmu, cegah keluargamu dari perbuatan yang Allah larang. Halo anak gadis, halo santri putri, hati-hati nak, kalian itu menjadi cerminan wanita muslimah. Mudah-mudahan kalian istiqomah dalam perbuatan kalian semuanya. Yang namanya santri ini harus menjaga ibadah, menjaga amal salih, menjaga etikanya, menjaga akhlaknya, ya. Wanita-wanita solihah ini yang akan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian semuanya, ya. Jangan percaya kepada gombalan laki-laki yang tidak jelas. Di mana? Di sebelahmu itu. Enggak, bukan santri ini. Hati-hati nah ya. Tipuan akhir zaman sudah luar biasa. Dulu kami waktu ngaji Ki Asraki tahun 70-80 berangkat ngaji itu senang riang gembira, walaupun berangkat ngaji hanya pakai obor, ngangkui oncor ya, pakai lampu teplek. Loh zaman kalian sekarang enak, nggak ada oncor, nggak ada obor, lambe ngaji nang langger, pelemen ngaji, lo bang elong penuh ben apa gitu, ben leceng, minta betul leceng, cengoncor. Nyak tanah celeng kalau bengelong. Tapi bagaimana ngajinya? Enak. Sikapnya santun, ta'zim kepada kiai, menghargai ilmu dan menghormati yang ngajar. Zaman berubah, bukan zaman yang berubah manusianya. Masuk tahun 2000 semuanya berubah. Kadang-kadang ngapunten kula lagi saporana saya tak ada batas. Kadang guluban panjenengan mengaji putra, mengaji anak, kekenangan ngaji itu bisa koni ring tua tak terima. Beda banyak. Wah ini terlalu keras, tidak sesuai dengan undang-undang anak, undang-undang perlindungan anak. Bukan begitu konsepnya pak. Anak ajar ngaji kinto supaya kenal Allah. Anak pengaji penikah supaya ibadah nasai, menabi ibadah nasai, insya Allah sampian aman dunia akhirat. Tapi bila anak penikah tak didik kalaban pendidikan agama selesai, masalah bagi yang sepon gitu. Bagaimana mungkin anak kita ini mencegah kemungkaran sementara dirinya berada di situ? Yang keempat, wasbir ala ma asabaka, sehingga bersabar. Orang seiman ke Allah, orang Islam pesabar dalam bejeng, bejang panika berak, bejang panika tak gampang, bejang panika menentukan seluruhnya. Maka berhati-hati. Wasbir ala ma asabak. Ujian yang paling berat pertama adalah ujian sholat. Ujian yang paling berat pertama panika bejeng. Kadang-kadang abah nih mangkat ke masjid, lebih ada apa? Le mangkat ke masjid le, iya kak mangkat ojen. Baru abah mangkat ke masjid, ki beda tamu ya. Kadang berangkat ke masjid, ki beda kegiatan. Ini kebencoban. Ada orang yang sabar dan lolos dari ujian itu, tapi bisakah dia lolos ketika ujian rezeki itu datang? Halo bu, ibu, malam ini tanggal 23 Rajab. Insya Allah 37 hari ke depan. 37 hari ke depan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan Karim. Kita dapat melaksanakan puasa dengan ikhlas karena Allah, dan dapat kita sempurnakan dengan qiyamul lail,
dengan bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dan jangan lupa bahwa mulai malam ini belajar kita menata diri, perbaiki semuanya, karena kita pasti akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami barakah bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan yang akan datang. Bu, biasana Bu, nikah lo mungkin masuk ke bulan Sya'ban, lo Sya'ban pas Ramadan pasaan. Nah, apa saya siapa kibi sambian masuk Ramadan nih? Hah? Kelampi siapa Bu? Saya nggak nyai Ki Mansur ini. Kelampi. Aduh, lo susah lagi nih. Tenang Pak, tenang para kiai, panjenengan mesti banyak sabar, banyak istighfar. Jaman dimin nik bini mangkat ke pasar, dan jaman mangken pasar sih dateng tibi mak. Cek gelero kira sih tenang, letak perlu ajunan raki ibu nyai kintoh dek pasar, mangken pasar ada dateng tibi kiai. Suatu hari, sekitar 4 tahun yang lalu, istri saya ini kan suami baik ibu. Suami ini suami penyayang. Saya suami yang bertanggung jawab. Janganlah. Piye nak kiai? Coba curiga kento kiai, kurang saya gitu. Suatu hari di tanggal 21, saya cerita sama istri, Mi, apa Bi? 21 Ramadan, kula dunging dan bini, Mi, tak ke pasar sambian. Ana apa Bi? Ini kata hari atau tanggal mangkat kapi ke pasar, ya lah belanja kelampiannya, empon Bi, lah tahu sabar repot, empon lah tahu sabar belanja kelampi ki banyak, terus, ini sepenting apa sah? Curiga jenengan, bisa puasa, bisa khatmil Quran, bisa qiyamul lail, empon masalah kelampiannya lah tahu saya pikir, tenang hati kula, alhamdulillah ya Allah, mantar bini kula panik kata bini rese solihah ya Allah, ini kepikiran kula, petabari ke pasar talem, beri pasar talem, kula saya sujud syukur ke Allah Pak, aduh mantar sekalangkong Gusti Allah, nih bini kula beres ya Allah, lamba dah karena PC pan selekoran ya Allah. Mangke ni petabari ke melek lampiannya tak lem ya Allah. Tanggal selekor, leku tanggal 2 lekor hulu juta ya dan compok. Kol 4 lem malam sepeda motor ambu. Tetet. Iya bang. Paket Pak Haji. Paket. Pak Haji. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Wah, bini gue nih. Tepak. Aduh, ketepak kayak selopot dia. Sudah bayar bang? Belum Pak Haji. Loh kok belum? Itu namanya COD. COD itu apa? Cash on delivery. Maksudnya bayar di tempat. Kereman kok. Aduh, tepan nih. Jadi berapa? Dikit Pak Haji 250. Allah, patut tak lem ke pasar nih bini. Lo ni kebi gula sempen kiai. Ya rep. Lekon datang boleh. Paket eko. Aduh, ada boleh ya. Apa bang? Masih Pak Haji kemarin. Berapa bang? Ini agak murah Pak Haji 220. Aduh. Oh, iya. Ibunya Kulthum. Lema are kula majar COD. Ya rabbi kula. Ya rab kiai. Loh bini kula pantanggal petolekor alis ese 2 titik situng. Sampai habis kiai. Mon rajina ajunan alis titik situng. Masalah raja ini kah? Oh ini nggak kiamat syukur nih kah? Akhirnya sempen nih bini tahun nih. Panabu ke tanggal belu lekor, empon ledeng merdeng. Wah ondem kalah kiai. Mi enggak buka, enggak. Nanti lapar biarin. Nanti sakit ya biasa. Karena paketnya ya lebih udah.
Lo akhir tanggal sengelekor saya sahur bi kule laonin mi. Yo sahur, ini khawatir sahur terakhir. Karena sahur itu barokah di dalamnya. Enggak, saya sudah biasa. Pokoknya tak nyampit sekali. Lo ini kok di kule petang mak. Are bener manik binir. Akhirnya kita memang noman mi, yuk kita sahur. Kita nggak tahu besok nggak bisa sahur lagi. Kita khawatir jangan-jangan ini sahur terakhir. Oh iya nggak apa-apa. Pada lemari sahur di kule senikah mi. Abi mau tanya, ada apa? Saya biasanya lembut. Aduh geran bener tunga kelayang. Ada apa? Umi di Jakarta ada teman banyak. Ada yang namanya Sopi enggak? Oh, Sopi. Kemarin ada kiriman katanya teman Umi namanya Sopi. Wajahnya berubah Kiai. Mau bemuana itu. Ada lagi namanya Lazada. Nah yang terakhir itu Tokopedia. Yang paling terakhir namanya Shopee Shop. Iya teman saya semuanya itu. Keluar biasa saya setalkar. Aku punya susah ke laket ya. Talem ke pasar pantung dateng ke pasar si nyongot TV. Saya nggak mulai leku para bapak. Mulai Ramadan para Maria cek berjanji kerajinnya sambian. Mulai neng gitu berarti lemari kepi ke sama. Le tinggal majer sambian. Ini. Salah, enteng tak salah. Cuma kan harus menyesuaikan dengan kemampuan suami, Pak. Kula bela reng laki mungkin. Karena kula korban, le cokop kula. Kula sih kebater tak kok. Kerosin saya titik korban, Pak. Pernah titik korban Kiai. Bu, yuk perbaiki kualitas ibadah kita. Karena Allah pasti akan memperbaiki kualitas hidup kita. Perbaiki kualitas puasa kita, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka di malam ini yang terakhir kata Allah, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya salat, mendirikan salat, perintah kepada kebenaran, mencegah dari perkara mungkarat. Kemudian yang keempat bersabar dalam ibadah dan bersabar dalam hal yang lain, maka itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah pentingnya kita belajar. Saya jarang datang kemari, walaupun kalau saya pengajian Kiai, biasanya saya mampir sholat di tempat ini. Dan alhamdulillah baru malam ini saya diperkenankan oleh Allah untuk duduk satu majelis dengan para kiai, dengan para ulama, duduk dengan para jamaah dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan berjumpa di hadapan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mudah-mudahan wajah kita semuanya ini semuanya dikenali oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajah berseri-seri ketika kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa ala. Terus Bu, Bapak sekalian dirahmati Allah, ini ada para kiai, para ustaz, anterin anak yang ngaji, entah itu di TPA, entah itu di madrasah diniyah, entah itu di pondok pesantren, bawa anak-anaknya. Insya Allah itu menjadi benteng bagi anak keturunan kita semuanya. Karena benteng terakhir di Indonesia ini hanya pondok pesantren. Kalau pesantren sudah bermasalah, jangan heran jika bangsa dan negara ini akan bermasalah di masa yang akan datang. Maka oleh karenanya, percayakan semuanya anak-anak kita, insya Allah akan dididik dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat anak aku sekalian, pesan saya pribadi, saya mengutip ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Saya nak, bila suatu hari nanti engkau ditakdirkan oleh Allah menjadi orang alim, Allah takdirkan anda menjadi orang pintar, Allah takdirkan anda menjadi orang hebat, ingat kepada siapa anda harus berterima kasih? Kepada orang yang mendidik anda semuanya, guru-guru muliamu. Karena Imam Ibnul Mubarak menyatakan, aku lebih membutuhkan seorang murid walaupun ilmunya tidak banyak tapi di dalamnya mengandung akhlak yang baik, dibandingkan dengan santri yang alim dan pintar tetapi di dalamnya nyaris tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Di samping itu, amalkan
Apa yang sudah kalian dapatkan dari pondok pesantren, jadikan diri kalian sebagai contoh bagi orang-orang di sekitar kalian. Maka insya Allah masyarakat khususnya yang ada di desa ini menjadi kampung yang Allah turunkan barakah dan kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah berapa menit ceramah saya ini? Hah? Sudah 1 jam ya. Berarti tidak usah berlama-lama, karena besok pagi saya masih ada kegiatan yang sama. Saya nyuwun pangapunten Kiai, nyuwun pangaporah, nyuwun tuana manterten kulik ento dadi orang si istiqomah jalan dakwah ento. Karena baru kemarin ujian besarnya Kiai. Dari tanggal 30 saya keliling Sumatera, Banten dan Jogja. Tanggal 30 saya terbang dari Pontianak ke Jakarta dan Jakarta Pekanbaru, karena ada pengajian di Rokan Hilir dan Pekanbaru. Pulang kemudian ke Jakarta, ada pengajian di Kabupaten Lebak Banten, dan kemudian ada pertemuan di Serang. Habis itu saya putar arah langsung ke Jogja. Jogja kemudian terbang melalui Jakarta. Ada ujian untuk saya Kiai sama asisten saya ini. Disitulah saya merasa dekat dengan Allah. Perjalanan dari Jakarta sudah sekitar setengah jam. Tiba-tiba angin luar biasa, namanya turbulence. Pesawat nih macam kekerek ya. Karena pintu darurat pesawat itu lampunya sudah menyala Kiai. Kula bencakan je muslim mereka saat tawat kalimat Allah. Allah bahasa aten kulis hitung. Ya Allah, kalau memang engkau takdirkan hambamu ini mati hari ini, berarti memang disinilah perjanjianku denganmu ya Allah. Kula aman. Gikanlah sama tua tangki. Orang yang sama tua kan odin sama lanceng. Kula panah toleh ke asisten saya kedua. Saya baca saking takon pesawat saya keker dari tua Nabi Musa sampai ke tua nengakan Kiai. Saking takon Kiai. Biasanya orang yang takut, mereka kenapa apa baca tangki? Kula tulit masih tua masih tua nengakan saya baca com. Kalau pai baik. Tua Nabi Musa ben Nabi Yunus kalau pai nih. Saya ingat cuma tua nengakan baik. Saking takon Kiai. Tiba-tiba mau landing di Pontianak 10 menit. Biasanya kan ada pengumuman, pilotnya itu bilang begini, landing position. Oh tenang dulu, berarti sebentar lagi landing. Tiba-tiba 10 menit berikutnya, 20 menit berikutnya pesawat tidak bisa landing, harus diarahkan ke Batam. Di Batam itu turbulensi lagi Kiai. Aduh ya Allah, ada jantung macam lengal toalan ya Allah. Pulang dari Batam itu sekitar maghrib nyampe ke Pontianak baru Isya. Setelah landing di Pontianak saya baru sadar, ya Allah, ternyata saya ini bukan siapa-siapa ya Allah. Jangankan menghadapi Allah, menghadapi kekuasaan Allah saja tidak mampu. Hanya sekedar awan saja Pak, nggak mampu kita menghadapi Allah. Lantas di mana hebatnya kita ini? Kuatnya kita ini di mana kalau memang bukan Allah yang menyelamatkan kita? Maka yuk belajar dari peristiwa-peristiwa ini. Pernah nggak kita sadar bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, yang nggak baik itu kita? Pernah sadar nggak? Sadar pun tenegul ban panjenengan nikah. Oh dingkul ban panjenengan karena Allah, mate negul ban panjenengan karena Allah. Sadar pun ten. Bila rasa sadar nih ketembul dalam ateh, akhir abad nih ngaku dak Gusti Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau seperti apapun saya ini enggak berdaya ya Allah. Yuk perbaiki semua itu. Bicara sibuk, semuanya sibuk. Yang ngajar sibuk dengan ngajarnya di pondok pesantren. Yang jadi guru sibuk dengan kegiatannya mengajar. Yang jadi anggota DPRD sibuk dengan kegiatan kedewanannya. Yang pengusaha sibuk dengan usahanya. Yang pebisnis sibuk dengan bisnisnya. Tapi kalau bicara sibuk, kapan kita ini meluangkan sedikit waktu untuk berpikir sejenak, ya Allah, ternyata semuanya ini karena kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya masih sehat, saya masih mampu bergerak, saya mampu berjalan ya Allah. Apa yang kurang? Nggak ada. Jangan mengeluh karena kita miskin, karena sesungguhnya kita ini kaya. Halo, kita ini kaya tidak? Kita ini kaya apa miskin? Kaya. Ada orang bilang, oh saya miskin, kaya. Dari mana kita ngitung? Dari atas. Kita mulai dari ngitung mata yang sebelah kanan.
Mata sebelah kanan ini Pak, korneanya mahal Pak. Di Jurnal Kesehatan Dunia, satu kornea mata itu 1,5 miliar. Pola apa saya jual? Ntar kena kerja Pak, kena kerja. Ada orang yang jual kornea Pak. Kanan kacer panik 3 miliar ke Rashid. Turun lagi ke hidung. Ternyata di dalam hidung itu ada satu alat yang fungsinya mengatur sirkulasi udara. Dan kalau itu dijual 1,2 miliar. Kanan kiri telinga. Nih gendang telinga ini harganya 700 juta sebelah kanan, yang kiri 700 juta, 1,4 miliar. Udah berapa miliar itu? Turun ke bawah, turun ke bawah ada yang mahal nih. Apa ini? Jila. Cila. Mahal ini. Cila ini kelarang. Pola beda saya jual cila. Beda. Tak ada orang yang jual cila. Lidah ini kalau mau dijual mahal. Kenapa kita mengeluh miskin? Allah menjadikan kita kaya, jumlahnya saja yang berbeda. Bodoh orang sesoki. Ketika Mansur nih, udah kiai soki boleh. Baik ketibin kiai. Ada orang yang merasa dirinya itu miskin. Sebenarnya itu bukan masalah jumlah, tapi apakah kita puas apa tidak terhadap ketetapan Allah. Selarang benih jumlahna obeng, selarang benih rasa syukur abe ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Gusti Allah, sopu mangkenten gul bisa mereng orang adan, orang tarahem bisa mereng, bisa berangkat ke masjid, larang benikah. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya bisa melangkah ke masjid, ini mahal ya Allah. Nih, panitia menyiapkan tema, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan taat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan karena hanya sekedar mencari nafkah dunia sampai lupa kebajengan. Karena sebenarnya sholat itu akan memperbaiki kualitas rezeki kita. Sholat kita akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Maka insya Allah melalui salat, maka firman Allah bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintah Allah yang paling keras, perintah keluargamu salat, ingatkan mereka tentang pentingnya salat. Wastabir 'alaiha, saya enggak bersabar. La nas'aluka rizqa, Allah tidak meminta rezeki darimu. Justru sebaliknya Allah yang menjamin rezekimu sebagai balasan bagi orang setakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Ce kebater tentang odi abe penikah sekutu kebater situng napa abe penikah orang si bisa ibadah ke Allah asbab rasa syukur bentakon abe de Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini sudah hampir jam 10. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bersusah payah untuk mengadakan acara malam ini. Tiada terhingga saya sampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya sudah mempercayakan saya hadir malam hari ini. Sebenarnya yang lebih layak menyampaikan mawa'idul husna malam ini para guru-guru mulia kita, tetapi karena saya tidak ingin mengecewakan tuan rumah, saya hadir malam ini dan alhamdulillah saya diperkenankan oleh Allah duduk bersama orang-orang salih. Mudah-mudahan kesolihan beliau juga menjadi kebaikan bagi saya dan keluarga saya semuanya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh panitia malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala terbaik dan kelak bertemu dengan junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa setelah salat kemudian baca Quran atau zikir, jangan lupa banyak-banyak membaca salawat kepada kanjengipun baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita semakin lebih baik, ibadah kita semakin lebih baik, hubungan kita dengan Allah semakin membaik, dan hubungan kita dengan orang lain juga akan semakin lebih baik. Kebenaran pasti mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu salah, saya sadar dan yakin betul bahwa kesalahan itu karena murni kebodohan saya sebagai hamba Allah yang biasa.
Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan Allah mentakdirkan kita bertemu pada pertemuan yang berbeda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.